Halo sobat, kembali lagi bersama kita di channel kesehatan. Bagi kamu yang pernah merasakan sakit gigi, pasti tidak ingin mengalaminya untuk kedua kali, bukan? Namun terkadang masih banyak yang bingung, perawatan pada gigi yang berlubang lebih baik ditambalkah atau dicabut saja? Apakah kalian juga bingung sobat? Penasaran? Cara yang benar yang mana? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah gigi berlubang dicabut atau ditambal. Inilah jawabannya versi dari channel kesehatan. Pertanyaan ini cukup sulit dijawab karena kedua metode ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pastinya sobat, peruntukan dari masing-masing prosedur tersebut memerlukan pertimbangan dari dokter berdasarkan kerusakan gigi yang kamu alami setelah dilakukan pemeriksaan. Jadi harus tetap pergi ke dokter ya, tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Jadi jangan sampai kamu datang langsung meminta dokter untuk menambal atau mencabut gigimu, padahal kamu tidak tahu benar akan kondisi gigimu saat ini. Agar lebih jelasnya, pelajari lebih dulu dua prosedur perawatan gigi ini sehingga kamu lebih merasa yakin akan keputusan untuk menambalkah atau mencabutkah. Meskipun sekali lagi keputusan terbaik akan direkomendasikan oleh dokter yang merawat gigimu. Nah, kita bahas bersama yuk. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Waktu yang tepat tambal gigi. Sobat, tambal gigi bisa digunakan untuk menyelamatkan gigi dari kerusakan lebih lanjut. Gigi yang rusak akan diperbaiki tanpa perlu menghilangkannya. Bahkan fungsinya bisa kembali seperti sedia kala. Prosedur penambalan gigi dilakukan jika struktur yang menyokong gigi masih dalam kondisi baik dan gigi hanya berlubang atau paling parah terdapat infeksi yang hanya mencapai pulpanya saja. Pulpa gigi adalah lapisan paling dalam dari gigi yang terdiri dari dua pembuluh darah dan jaringan saraf. Struktur ini merupakan satu-satunya struktur gigi non-tulang yang diselimuti oleh tulang gigi itu sendiri. Pulpa sobat yang berfungsi untuk mengalirkan darah untuk menjaga kesehatan gigimu. Jika gigimu berlubang dan lubang ini cukup dalam hingga menembus pulpa gigi, maka hal inilah yang menyebabkan bakteri dalam mulut masuk mencapai pulpa dan menyebabkan infeksi. Infeksi bakteri ini akan menyebabkan pembengkakan ya, bahkan hingga kematian jaringan pulpa. Mengerikan bukan? Jenis tambal gigi. Atas dasar ini maka ada dua jenis penambalan gigi, yaitu penambalan dangkal dan penambalan dalam atau perawatan saluran akar. Penambalan dangkal atau tambal gigi biasa. Prosedur perawatan gigi ini berguna untuk lubang-lubang yang masih dangkal, di mana lubang tersebut tidak pernah menyebabkan sakit gigi yang berdenyut, melainkan hanya ngilu saja saat menyantap makanan atau minuman dingin atau panas. Pernahkah kamu merasakannya sobat?
Perawatan saluran akar dilakukan beberapa kali perawatan, biasanya 4 kali tambal sementara, lalu yang terakhir adalah tambal gigi permanen. Prosedur perawatan gigi ini sobat berguna untuk lubang gigi sudah menyebabkan sakit gigi berdenyut yang parah. Kondisi ini menandakan bahwa sudah terjadi infeksi atau peradangan pada pulpa. Pulpa gigi yang rusak atau mati harus dibersihkan ya. Selanjutnya, rongga yang kosong diisi oleh material tambal gigi untuk mencegah masuknya makanan dan juga kuman-kuman. Pencabutan gigi. Pencabutan gigi menjadi pilihan terakhir manakala gigi yang sudah rusak tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan. Bahkan jika dibiarkan atau tidak dicabut berpotensi menimbulkan infeksi atau bahaya yang serius. Lebih lengkapnya berikut ini beberapa alasan yang mengharuskan dokter melakukan prosedur cabut gigi. Gigi berlubang parah. Jika lubang pada gigi sudah terlalu besar sobat dan membahayakan struktur gigi lainnya, serta membuat gigi menjadi terlalu rapuh dan sulit untuk diperbaiki, maka gigi seperti itu harus dicabut segera. Patah gigi yang parah. Jika terjadi patah gigi yang cukup parah, misalnya hingga menghilangkan setengah bagian mahkota gigi, maka kemungkinan besar akan dilakukan cabut gigi. Lubang gigi melebar ke bawah garis gusi. Garis gusi merupakan batas antara mahkota gigi yang keras dengan gusi. Jika terdapat lubang gigi yang meluas hingga ke bawah garis gusi ini, maka cara menyembuhkannya adalah dengan cabut gigi. Lebih baik mana, cabut gigi ataukah tambal? Dokter Gigi Sri Hananto juga menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi gigi berlubang. Biasanya masyarakat memiliki dua opsi ya, yakni mencabut dan menambalnya. Lantas pilihan manakah yang lebih baik? Paradigma yang sebenarnya adalah mempertahankan gigi sebisa mungkin di dalam mulut. Pasalnya gigi memiliki 3 peranan penting, yakni mengunyah, estetika, dan berbicara. Jika kamu tidak memiliki gigi, pasti manusia akan kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari tersebut, ujar Dr. Gigi Sri Hananto. Lebih mendalam lagi sobat, Dr. Sri Hananto menjelaskan bahwa tindakan pencabutan gigi boleh saja dilakukan apabila sang penderita mengalami kerugian dengan merasakan nyeri. Jika tidak, ada baiknya kamu mempertahankan gigimu dengan menambalnya. Apabila gigi kamu bisa diperbaiki, maka tidak ada salahnya untuk menambal ya. Namun jika gigi sudah rusak parah dan menimbulkan berbagai penyakit lainnya, maka lebih baik dicabut dan diganti dengan gigi palsu saja. Indikasi untuk cabut gigi. Dokter gigi telah sepakat bahwa mengkonsumsi makanan manis dan tidak menggosok gigi sesudahnya menjadi penyebab utama dari gigi berlubang. Pasalnya sobat, gula tersebut akan berfermentasi dan berubah menjadi asam yang dapat mengikis gigi kita. Gula yang dikonsumsi diubah oleh mikroorganisme yang ada di dalam mulut menjadi asam, penyebab karies dan gigi berlubang. Gigi sangat sensitif dengan rasa asam. Rasa tersebut akan membuat gigi terlepas dari metrik-metriknya. Dan jika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka dipastikan gigi kamu akan berlubang. Tetapi pencabutan gigi berlubang biasanya disebabkan oleh indikasi-indikasi khusus. Untuk cabut gigi juga harus sesuai indikasi loh. Tetap menjaga kebersihan rongga mulut dengan gosok gigi 2 kali sehari. Sebelum tidur dan setelah sarapan, kumur-kumur antiseptik atau dengan air garam yang hangat. Gunakan pasta gigi untuk gigi yang sensitif.
Apabila kondisi masih ngilu berulang dan hingga mengganggu waktu tidur, hubungi dokter dengan segera. Jika pada akhirnya sobat diharuskan untuk mencabut gigi, dokter gigi pastinya akan melakukan anestesi untuk memastikan kamu tidak mengalami sakit saat prosedur ini dilakukan. Selanjutnya, dokter akan menggunakan alat yang bentuknya seperti tuas yang biasanya disebut dengan elevator untuk melonggarkan gigimu saat masih berada pada tempatnya. Setelah itu, tang pencabut khusus akan digunakan untuk mencabut gigimu. Sudah semakin paham kah? Atau masih bingung? Pastikan ya untuk pergi ke dokter gigi. Jangan biarkan sakit gigi berlubang menjadi terlalu lama. Dan jangan bertahan dengan sakit gigi dalam waktu yang panjang. Lebih baik sobat segera pergi ke dokter gigi, karena hanya dokter gigilah yang bisa membantumu untuk mencegah gigi yang berlubang dan mengobatinya. Nah, sudah paham sobat? Masihkah takut ke dokter gigi sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel kesehatan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.